Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng hari ini ya. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi prokesnya ya teman-teman. Nah kemarin tuh kan heboh soal laptop pelajar dan dari spek yang beredar itu dimana menggunakan Chrome OS. Nah dari situ rasanya Chromebook mulai lagi terdengar ya di Indonesia. Dari yang udah gue temuin sih kemarin beberapa yang ngeluarin Chromebook itu salah satunya kayak dari Samsung, dari Asus dan juga dari Acer. Nah bersyukur banget ya gue tuh bisa nyobain Chromebook daripada Asus C434 ini dengan spek yang beda lah pokoknya dari spek laptop pelajar yang kemarin tuh yang katanya 10 jutaan itu. Kira-kira gimana ya sensasinya pakai Chromebook ini buat gue yang khususnya pengguna Windows ataupun macOS? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. Nah ini tuh bisa dibilang kali pertamanya gue nyobain Chromebook. Penggunaannya tuh ya ternyata simple banget. Buat gue yang pengguna Windows ataupun macOS ya nyantai aja gitu saat gunain si laptop ini. Apalagi buat kalian yang udah terbiasa gunain Android smartphone gitu ya beti-beti ataupun beda tipis lah dalam experience yang tawarin. Asus Chromebook Flip C434 yang gue pegang itu dengan menggunakan CPU Core i5, RAM-nya tuh 8GB dan ROM itu 128GB. Memorinya udah kayak smartphone gak sih, 8128. Terus gimana untuk kedepannya? Ya sebenarnya kalian bisa manfaatin Google Drive juga sih ataupun Google Cloud. Buat teman-teman yang belum tahu, Chromebook sendiri itu berbasis Chrome OS ya buatan Google. Oh, ada ya kak, memang sebenarnya udah dari dulu ya teman-teman. Tapi memang saat ini tuh lagi booming lagi gitu loh di Indonesia karena setelah desas-desus pengadaan laptop pelajar yang itu loh, pokoknya bukan ranahnya lah untuk bahas kayak gitu-gitu. Tapi satu hal yang gue rasain pada OS itu tuh berasanya minimalis banget, gak butuh effort lebih buat ngejalaninnya. Apalagi tuh buat kalian yang pengguna Android ya. Chrome OS ini tuh bener-bener ngandelin layanan Google yang kita sering temuin. Untuk browsing ya menggunakan Google Chrome. Untuk kebutuhan ngetik script ya emang gue terbiasa menggunakan Google Doc ya. Dan sedangkan penyimpanannya juga sering kali gue taruhnya tuh di Google Drive ataupun Cloud gitu ya. Dan itu semua tentunya bisa kita nikmatin, bisa kita lakuin setelah terhubung ke internet. Buat gue yang selalu online mah hitungannya alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada kendala ya teman-teman. Tapi gimana buat pelajar di pelosok yang kalau emang bener nantinya pakai Chromebook gitu ya harus dipikirkan juga sih hal-hal kayak jaringan dan juga internetnya di sana ya. Semoga udah dipikir kayak gitu-gitu. Dan dari tadi tuh kita ngomongin kegiatan yang emang biasa kita lakuin di layanan Google. Terus gimana untuk kebutuhan kayak editing multimedia gitu? Ya like kayak Android kita tuh bisa manfaatin Play Store buat download aplikasi-aplikasi lainnya. Kayak contohnya tuh untuk kebutuhan editing foto ya tersedia di Play Store kayak Adobe Lightroom, Adobe Photoshop Express hingga Canva masih kompatibel banget di sini ya. Beberapa aplikasi hits lainnya kayak Instagram, Twitter itu ya kita bisa download aja, tapi ya gitu tampilannya tuh kayak bener-bener di smartphone memanjang gitu loh teman-teman. Bahkan di situ gue install aplikasi-aplikasi yang emang biasa gue gunain di smartphone kayak contohnya itu ada Aidan 4 ataupun Infolog baterai gitu buat cek berapa lama sih pengecasannya. Tapi kalau kalian nyarinya kayak Adobe Rush ya untuk editing video, di sini nggak ditampilin ya teman-teman, jadi bakal ke hide gitu loh secara otomatis. Dan paling direkomendasiin untuk download aplikasi editing video sejenisnya kayak CapCut, ada juga KineMaster. Jadi emang nggak semua aplikasi yang biasa kalian temuin di smartphone itu bakal ditemuin di laptop ini ya. Jadi sisanya tuh aplikasi lainnya yang emang nggak ada, coba aja download di website resminya. Karena sekarang tuh zamannya meeting online ataupun belajar online, kalian masih kayak gitu nggak sih guys? Apa sudah belajar tatap muka? Coba tuh kalau komentar. Itu ya bisa manfaatin aja kamera daripada webcamnya ini. Itu resolusinya sendiri tuh XD yang untuk kualitas sendiri terbilangnya ya biasa aja. Asus Flip C434 ini tuh berbahannya aluminium ataupun metal yang secara looks-nya itu terasanya elegan ya, yang hanya bertuliskan logo Asus dan juga ada notes kalau ini tuh adalah Chromebook. Walau begitu terasanya sih tetap ringan ya guys, karena beratnya tuh sekitar 1,45 kg aja. Dan yang paling menarik itu ini tuh engselnya ya. Engsel ini bisa kita putar hingga 360 derajat. Tuh. Dan ini tentu kalian bisa sesuaiin aja ya, tinggal kebutuhan kalian itu seperti apa. Contohnya kalian tuh mau pakai untuk kebutuhan ngetik ya, posisinya kayak gini gitu ya. Atau mau sedikit santuy sambil nonton gitu ya, seperti ini gitu. Atau mau kebutuhan yang main game kayak game PUBG gitu ya. Ya bisa aja dengan posisi kayak gini. Atau mau jadi tablet juga ya, bisa tinggal disatuin aja. Krek, udah deh jadi kayak tablet gitu. Jadi emang simple banget dalam penggunaannya ya, jadi sesuai aja dengan aktivitas kalian. Karena emang pada layar Nano Edge display 14 inch ini udah touchscreen ya teman-teman. Dan gue pribadi jujur ya dalam penggunaan sendiri gue tuh lebih sering menggunakan layar touchscreen ini ketimbang menggunakan si touchpad ini. Tuh rasanya kayak kurang apa ya, kurang gercep, kurang seamless aja gitu kelihatannya.
Terus buat kebutuhan nonton, warna yang dihasilin layarnya tuh udah baik ya, dan gue tuh suka emang bezelnya rasanya tipis bila dibandingkan dengan laptop 14 inch lain pada umumnya. Untuk soal suara yang dihasilin terbilangnya ya biasa aja, bukannya terbaik di kelasnya, cukup clean, tapi ya kalau misalnya terlalu kencang kurang terasa aja jedak-jeduknya. Untuk bagian portnya terasanya cukup minimalis ya, ada dual port USB Type-C yang udah bisa kita gunain untuk charging sampai 65 watt. Ada juga micro SD card slot, ada juga audio jack, dan menarik pada bagian kirinya sini, itu selain adanya tombol power fisik ya, ada juga kontrol volume gitu teman-teman, jadi kayak megang gede kecilin suara pada smartphone gitu. Ini baru sih hitungannya bagi gue ya. Dan untuk penggunaan hariannya nih, untuk ketik script, untuk browsing, untuk nonton, untuk balas-balas email gitu ya. Kecuali untuk editing video ya, gue nggak pakai laptop ini, itu sih terasanya baterai terasa cukup irit ya teman-teman. Dan untuk ngecasnya sendiri itu di baterai 48 watt hournya ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam gitu ya, menggunakan kepala charger 65 watt yang sebenarnya bukan bawaannya sih, tapi yang penting sudah Type-C. Oke, dan kesimpulan akhirnya, apakah Asus Chromebook ini tuh worth it? Ya tentunya buat kalian yang butuh laptop yang simple, minimalis dalam penggunaan hariannya ya, dan juga seringnya tuh online dan emang terbiasa kerja dengan menggunakan layanan Google, itu terasanya ya fine-fine aja laptop ini, nggak ada hal sesuatu yang berat untuk ngejalaninnya. Kayak pengguna macOS ataupun Windows itu ya simple aja, nggak seribet saat kalian tuh pindah dari Windows ke macOS. Sampai sekarang pun gue masih belajar sebenarnya. Tapi untuk kebutuhan profesional kayak macam editing video ataupun ngolah gambar dengan grafis yang tinggi ataupun main game berat ya selain yang ada pada Play Store ini, itu rasanya sih gue nggak nyaranin sih guys buat beli laptop ini. Jadi balik lagi ke kalian sesuai dengan kebutuhan dan juga budget ya. Iya, budget kalian. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Buat kalian sudah pernah menggunakan Chromebook, boleh banget share di kolom komentar suka dukanya, biar teman-teman lain juga bisa saling baca, bisa juga jadi bahan pertimbangan saat mau meminang sebuah Chromebook. Ya udah, sekian dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan saatnya bilang see you, bye bye.